Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910 untuk pembacaan prediksi isi hati dia kepada kamu ya. Dan ini pembacaan secara umum, jadi bisa resonate di kamu, bisa enggak ya. Sesuaikan saja dengan apa yang kalian rasakan saat ini ya. Dan video ini tuh berlaku kapan aja. Ketika kamu menemukan video ini berarti kamu sudah mencari tahu tentang isi hati pasangan kamu saat ini ya. Dan ini vice versa, bisa perempuan bisa laki-laki, enggak terpaku pada gender, enggak ya. Oke, kalau kamu pengen resonate-nya di kamu doang ya, kamu harus ya bertanya kepada saya langsung, mungkin melalui chatting ya. Kita akan personal reading di sana ya, untuk mencari tahu isi hati pasangan kamu sendiri secara pribadi ya. Oke, di sini ada 10 kartu ya. Saya kombinasikan antara kartu tarot dengan oracle. Oke, di sini ada Seven of Wands ya, yang berarti bahwa dia sangat sesulit apapun dia akan memperjuangkan kamu gitu. Isi hati dia tuh mengatakan begitu ya. Kamu kok sulit banget didapatkan, tapi kamu itu menyenangkan buat dia. Buat dia itu kamu sangat penting untuk diperjuangkan. Dia sangat menyayangi kamu ya. Oke, kemudian King of Swords ya, dia melihat kamu adalah pribadi yang tegas ya. Kamu logis, jadi kalian tuh sama-sama logis gitu ya. Kalian memperhatikan segala sesuatu secara detail gitu ya. Kalian memang memakai hati dan perasaan juga, tetapi lebih besarnya kepada logika kalian gitu ya. Jadi dia tahu kamu itu bawel kadang ya, cerewet, pedas ngomongnya, dia pun demikian. Jadi kalian tuh sama-sama cocok. Kalian tuh kalau berargumen sama-sama memberikan kata pedas ya. Tetapi ketika kalian sudah reda ya, sudah saling memaafkan, kok kalian lebih banyak, kalian tuh sangat happy gitu ya. Saya lihat di sini itu yang membuat dia tuh harus memperjuangkan kamu gitu. Setegas apapun dirimu, dia merasa kamu tuh punya chemistry sama dia ya, ada chemistry-nya gitu yang kuat ya. Kemudian Nine of Pentacles ya, dia tidak melihat kamu pada diri orang lain gitu. Maksudnya di sini kamu itu punya kelebihan ya secara fisik ya, yang tidak dimiliki oleh wanita lain atau pria lain. Jadi kalau kamu itu seorang wanita, kamu itu cantik, elegan, perfeksionis ya. Kamu itu memiliki, mungkin kamu punya, bukan cantik secara fisik aja ya, tetapi jiwa kamu, hati kamu gitu, kepribadian kamu itu ya. Kamu juga memiliki apa ya, rezeki atau sisi rezeki yang bagus buat dia gitu ya. Kamu punya kelebihan, satu kelebihan yang berbeda daripada yang lain gitu, dari sosok-sosok yang lain. Kalau kamu laki-laki ya, mungkin kamu adalah orang yang mandiri. Kamu juga mungkin berbody six pack ya, atau kamu punya tubuh yang seksi, kamu mapan, kamu ganteng, kamu dewasa, kamu cerdas ya. Itu membuat dia tuh sulit banget untuk mendapatkan kamu, tapi dia berjuang keras untuk mendapatkan kamu, bahkan sampai kadang dia berdoa untuk kamu ya. Begitu juga sebaliknya dia, kalau kamu perempuan, pasangan kamu ini sering berdoa terus untuk bisa mendapatkan kamu. Dia meminta dukungan semesta, meminta apa ya, tangan Tuhan ya, kekuatan Tuhan atau keikhlasan Tuhan gitu ya, keredohan Tuhan untuk memberikan kamu menjadi milik dia gitu ya. Dia sering berdoa, dalam doanya tuh selalu disebut nama kamu gitu ya. Mungkin kalian sekarang tuh lagi LDRan ya, itu sebabnya dia ingin
Kamu tuh fokus kepada dia aja, tinggalkan yang lain. Kalau dia sudah siap menghubungi kamu, maka kamu tolong fokus ke dia aja gitu ya. Jadi ya mungkin beberapa dari kalian ini ada yang suka main-main serong ada cinta segitiga juga, tetapi sesungguhnya dia tuh cuman fokus ke kamu doang ya. Orang yang paling dia nantikan itu cuman kamu doang, yang lain akan dilepaskan gitu. Terus di sini ya, kalau ya dia mencapai segala sesuatunya itu, dia merasa nyaman ketika bersama kamu. Kalau dia ingin mencapai kesuksesan dia pinginnya ada kamu di sana. Jadi dengan kamu ya, dia merasa sempurna, dia merasa perfect, merasa puas secara lahir batin ya, secara fisik, secara harmoni ya, semuanya dia dapatkan kalau dengan kamu. Itu sebabnya dia begitu keras berjuang untuk mendapatkan kamu ya. Kemudian kita masuk ke person angel, playfulness ya. Jadi nikmati aja apa yang menyenangkan, buatlah suasana yang menyenangkan ketika kalian bersama gitu. Karena sebelum kalian bisa dipertemukan oleh semesta ya, kalian tuh kan sulit bertemu ya, sulit sekali punya waktu untuk bertemu. Jadi ketika bersama itu usahakan jangan membawa momen lain yang merusak momen kalian saat ini. Ciptakan suasana yang lebih menyenangkan ya, sebagai hadiah atas perjuangan dia mendapatkan kamu itu, atau perjuangan dia bertemu dengan kamu itu. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk memberi kesan yang menyenangkan buat dia ya. Berikan dia hadiah gitu ya. Setidaknya dengan senyum kamu ya, ya itu sudah sangat membahagiakan banget buat dia ya, karena dia sangat merindukan saat-saat seperti itu. Dia happy, kamu happy gitu ketika bersama. Karena saya melihat di sini terlalu banyak argumen antara kalian ya, karena memang kalian itu orang jiwa-jiwa yang logis ya, dan sama-sama keras kalian ini ya, sama-sama pedas ngomongnya ya, sama-sama berpikir lebih ke logika daripada perasaan dan hati ya. Dan kalian tuh memang ada chemistry ya, chemistry yang kuat. Jadi dia tuh saat ini tuh dia semakin kamu support dia dengan senyum kamu, semakin kamu support dia dengan memberi kesan yang menyenangkan, dia akan semakin mempersiapkan gitu, semangat mempersiapkan segala kemampuan dia untuk memberikan yang terbaik untuk kamu suatu saat gitu ya. Dia punya rencana untuk memberikan kamu sebuah surprise, yaitu mengenai hal yang membahagiakan kalian berdua gitu ya. Kemudian di calling your soulmate ya, coba perhatikan saat kamu berdoa. Kalau kamu berdoa tentang memanggil jodoh kamu, di situ siapa yang muncul ya. Saat ini saya merasa kalian tuh ada dealing dengan beberapa orang, tetapi ketika kalian berdoa itu, di antara beberapa orang itu pasti satu yang paling kalian connect, pasti satu yang paling menarik perhatian kalian ya. Jadi ketika kita berdoa, ada beberapa bayangan dari beberapa sosok yang muncul dari orang yang kita panggil dalam doa kita gitu ya. Misalnya kamu sedang dealing sama si A sama si B ya, dengan si B. Ketika kamu berdoa, kamu munculkan wajah mereka di dalam fokus kamu. Kemudian kamu lihat, rasakan dari hati kamu mana yang paling terkoneksi dengan hati kamu ya. Itulah dia soulmate kamu, itulah dia yang diberikan semesta kepada kamu, insya Allah ya. Kemudian retreat, it's time to disconnect it. Nah, setelah kamu melihat itu ya, kamu sudah yakin bahwa dia lebih connect daripada yang lain, maka lepaskan yang lain demi dia ya.
karena itulah yang dia inginkan gitu. Dia tuh ingin kamu tuh fokusnya ke dia doang gitu ya. Apapun kesibukan kamu, kalau dia sudah calling kamu ya, mungkin kalian ini masih LDRan atau kalian berjarak saat ini, kalian mungkin hanya bisa berhubungan melalui chatting ya, medsos ya, jejaring sosial atau telepon ya, WhatsApp ya. Ketika dia ngobrol sama kamu di situ, dia pingin kamu itu benar-benar fokus ke dia aja, dan dia ini seorang yang posesif ya. Jadi dia pinginnya cukup kamu dengan dia doang gitu, nggak usah fokus ke yang lain gitu ya. Karena dia sangat semangat dia itu ketika dia bisa menelpon kamu dan kamu respect gitu ya. Ketika dia sudah semangat nelpon kamu terus kamu lagi fokus sama yang lain, disitulah dia sangat kecewa ya. Cobalah lebih menghargai pasangan ya, pedulilah kepada dia, luangkan waktu untuk dia ya. Jika kamu merasa memang dia yang paling kamu inginkan, kamu merasa bahwa dialah sebenarnya yang pantas kamu percaya, pantas kamu pilih, maka kamu harus benar-benar fokus ke dia. Jangan sampai dia tuh, karena orang ini cukup sensitif juga, curigaan juga, posesif. Jadi jangan sampai karena sikap kamu yang terlalu cuek membuat dia tuh akhirnya, karena saya melihat penyebab dia mencari pelampiasan lain itu karena kamu tuh kadang terlalu cuek gitu ya. Gimana? Getting to know each other. Cobalah perhatikan kalau dia terbuka dengan kepribadian dia, masalah pribadi dia sekecil apapun dia terbuka dengan kamu, maka dia memang benar-benar ingin memiliki kamu, benar-benar sudah menyerahkan hidupnya kepada kamu ya. Jadi ungkapkan semua keluhan kamu, jangan takut. Kemudian kamu menilai dia, gimana respect dia, apakah dia bisa membantu, apakah dia juga terbuka dengan masalah pribadi dia kepada kamu ya. Kalau kalian sudah saling terbuka satu sama lain, berarti kalian bisa lanjut pada komitmen atau jenjang yang lebih serius. Tapi kalau dia belum terbuka ya, masih ada yang disembunyikan dari kamu, berarti dia belum siap untuk berkomitmen dengan kamu ya. Oke. Kemudian di sini ada bottom of the deck oracle. Pay attention to the red flag. The sign are concerning you. Jadi perhatikan tanda merah ya. Saya melihat di sini ada beberapa pihak yang memang ingin mengusik hubungan kalian ya. Dan ini bukan hanya dari pihak dia aja, tetapi pihak kamu juga ya. Maka kamu harus bisa memperhatikan tanda-tanda merah yang bisa saja membuat kamu tergoda, dan itu akan menghancurkan kebahagiaan kamu sendiri, menghancurkan hubungan kalian ya. Ada seorang penggoda yang memang sedang menggoda dia ya, dan ada seorang penggoda yang menggoda kamu, atau karena mungkin ada orang tua atau pihak keluarga yang tidak merestui hubungan kalian ya. Itu sebabnya inilah yang saya maksudkan pihak ketiga, karena itu berpengaruh ya dalam hubungan kalian. Jadi pisahkan antara pengaruh orang lain dengan hal yang harus kamu fokuskan tentang dia gitu. Jadi jangan terkecoh dengan masukan orang lain ya. Kalau kamu sudah memilih dia, ya fokus ke dia aja. Tapi karena ada penggoda ini ya, seorang penggoda yang akan datang dalam hubungan kalian ini, dia memang akan menjadi penyebab atas kehancuran hubungan kalian ini ya. Dan bukan hanya itu ya, ada
masukan-masukan pihak keluarga juga yang mungkin meragukan kamu atau meragukan dia, sehingga di sini kalau kamu respect mereka daripada dia, maka inilah awal kehancuran hubungan kalian. Karena di selain kamu ada yang menginginkan dia juga, selain dia ada juga yang menginginkan kamu juga. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau kalian ini memang cinta sejati, kalian merasa bahwa kalian sudah berkomitmen, ya fokus aja ke komitmen kalian. Ya, apapun masukan orang, pengaruh orang, ya kamu jadikan ambil positifnya aja gitu, ya. Jangan terpengaruh dan akhirnya kalian harus berargumen hanya karena itu. Ya, kadang itu kalau terlalu banyak masukan kita tuh jadi kacau psikologis kita. Jadi akhirnya ketika bertemu dengan orang yang kita maksud itu malah suasananya menjadi nggak enak. Ya, jadi perhatikan, ada hal-hal yang kamu pisahkan, harus kamu pisahkan, nggak kamu bawa ketika kamu bertemu dengan dia, ketika kamu lagi senang-senangnya sama dia gitu, ya. Buatlah dia semangat, buatlah dia percaya diri, supaya dia juga tersupport, ya, untuk tetap fokus kepada pekerjaan dia dan mencapai, ya, dia mencapai semua tujuan-tujuan dia untuk mempersiapkan segala fasilitas atau segala persiapannya untuk datang kepada kamu, memberikan hadiah kepada kamu, ya. Seperti itu Gemini. Semoga ini cukup menggambarkan, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.